Andamayang Dhammadusana Aradhanam Aromase Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Appamatu amatang padang, amatu matsuno padang, appamata nakmiyanti, ye pamata yata matati. Ibu, Bapak sekalian, selamat malam. Namo Buddhaya. Kesempatan malam hari ini kita berusaha untuk membahas Dhamma yang dikatakan Dhamma ini maksudnya adalah perihal-perihal. Jadi Dhamma itu artinya perihal-perihal, perihal baik, buruk, luhur. Dikatakan Dhamma ini juga sering dinyatakan sebagai adik kalyanan, majji kalyanan, pariyosana kalyanan. Jadi Dhamma yang telah Guru Agung kita Buddha Gautama tunjukkan ini indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Dan Guru Agung kita Buddha Gautama adalah sebagai seorang yang namanya Akataro. Akataro itu ya beliau hanya membabarkannya, penutur. Jadi beliau hanya menuturkan apa yang telah beliau tembus, dan bagi para dewa dan manusia yang mau melatih dirinya sendiri bisa merealisasi bebas dari duka. Itu yang beliau tunjukkan. Walaupun kita sudah belajar, sudah mendengar Dhamma sudah lama, tetapi kemungkinan untuk keliru masih punya kesempatan tidak, Bapak Ibu? Masih juga. Tetapi walaupun masih keliru, ya kita harus berusaha terus.
Yang kemarin Bantu sampaikan juga harus diawali dari hal-hal yang paling dasar. Maka setiap bertemu dengan para umat awam, kalau dalam bahasa Palinya itu namanya putu jana. Nah, putu jana itu terdiri atas dua kata, putu dan jana. Putu itu artinya tebal, jana artinya orang. Jadi putu jana adalah orang yang tebal. Tebal apanya? Jangan sampai tebal mukanya. Nah, di sini tebal itu lebih dari itu. Dikatakan putu jana adalah tebal kilesannya, tebal pengotor batinnya. Itulah dikatakan sebagai putu jana, atau yang sering kita pakai ya awam. Artinya awam itu karena masih tebal pengotor batinnya. Maka dikatakan sebagai putu jana. Mereka yang telah melenyapkan pengotor batinnya dikatakan Arya. Arya maksudnya orang suci. Kenapa dikatakan orang suci? Karena pengotor batinnya telah lenyap. Kalau seandainya belum lenyap, ya sudah ada beberapa yang dilenyapkan. Maka dikatakan tingkat kesucian pertama sotapati. Nah, nanti sakadagami, anagami, dan arahanta. Itu karena apa? Mengikis pengotor batinnya. Walaupun kita ini sudah banyak mendengar, membahas dhamma, ya kemungkinan kita masih keliru kan masih besar. Oleh karena itu, kalau boleh Bante bertanya, boleh dijawab ya. Nah, Bapak Ibu pernah nonton film? Pernah nonton film? Pernah. Kalau seandainya diputarkan film, setelah selesai menonton film itu, masing-masing orang diminta untuk berkomentar. Kira-kira komentarnya sama atau berbeda? Padahal filmnya sama, tapi komentarnya berbeda. Kenapa? Nah, oleh karena itu, malam kemarin sama malam hari ini kita bertemu, Bante sharing-sharing. Nanti kalau suruh komentar, komentarnya kira-kira sama atau beda? Nah, ada 3 hal. Setelah nonton film, itu kalau anak-anak disuruh komentar, anak-anak akan mengatakan, filmnya bagus. Kenapa bagus? Anak-anak akan menjawab, karena ada adegan perang-perangnya, seru. Ini komentar anak-anak. Nanti yang remaja disuruh komentar, dia mengatakan filmnya bagus sebab ada adegan romantisnya. Ini kalau anak remaja. Kalau orang dewasa? Bapak Ibu sudah dewasa belum? Sudah dewasa belum? Nah, para sudah tua. Kalau diminta komentar, komentarnya apa? Orang dewasa ini akan
komentar. Filmnya bagus, karena apa? Alur ceritanya runut. Dan ada pesan moralnya. Dari pesan moral ini jika dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri. Ini adalah komentar orang dewasa. Karena orang dewasa bisa memilah-milah mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Berarti kalau kita dibilang orang dewasa tetapi tidak bisa memilah-milah, namanya kalau tidak anak-anak ya remaja, tapi remaja tua. Nah, kan repot ini. Tuh, atau bocah tua nakal. Repot lagi nih. Tuh. Itu singkatannya BTN. Bocah, tapi sudah dibilang bocah, tapi sudah tua. Tapi nakalnya seperti? Nah, udah pintar-pintar jawab lah. Itu. Ini komentar yang kita dengar saja komentarnya berbeda-beda. Satu dengan yang lainnya. Oleh karena itulah dibutuhkan pemahaman. Nah, kita belajar ini kan meningkatkan pemahaman. Seperti kemarin baru sampaikan ya, meningkatkan, mengembangkan kebijaksanaan. Jadi pemahaman kita ditingkatkan. Setelah ditingkatkan juga sambil latihan. Untuk bisa latihan itu dibutuhkan 3 hal. Apa Bapak Ibu? 3 hal itu, kalau dalam bahasanya mau latihan praktek meditasi, mau praktek dhamma, sama dibutuhkan 3 hal ini. Yaitu satu adalah sati. Kalau di suta-suta itu disebutkan satima. Jadi dibutuhkan sati. Sati itu apa artinya? Artinya apa? Ya? Ayo. Karena ini yang terjemahan lama kan beda lagi. Dulu tuh sering diterjemahkan sebagai perhatian. Tapi yang buku baru ini di Parita ini, sati itu atau satima ini diterjemahkan sebagai pengingatan. Karena urusannya adalah urusan dengan batin. Urusan dengan pikiran. Batin kita ini kalau tidak baik, ya batin yang buruk. Itu saja. Jadi kalau kita muncul pikiran baik, yang buruk tidak akan muncul. Kalau yang buruk muncul, yang baik muncul tidak? Tidak akan muncul. Karena tidak akan muncul secara bersamaan. Kenyataannya pikiran kita ya silih berganti antara baik dan buruk. Dan kalau mau jujur lebih banyak? Lebih banyak? Nah, itu dia. Itu. Sudah tahu itu banyak buruknya, ditambah lagi menjadi lebih buruk. Sebab kita belum puas menderita.
Ya kan belum puas menderita, maka berusaha untuk menambah penderitaan lagi. Tuh, nanti muncul hal buruk, pikiran yang tidak baik dikembangkan sendiri, ini tambah apa? Tambah menderita. Akhirnya juga jasmaninya ikut menderita. Tapi jasmaninya menderita, sakit, kalau batinnya tidak ikut sakit, ya masih mending itu. Tapi persoalannya kita ini ya badannya tidak sakit pun pikirannya, batinnya sudah sakit duluan. Makanya ada orang yang takut gelap, ada? Nah, itu kalau dilanjut-lanjutkan kan, wah itu susah itu. Ada yang takut sebaliknya, takut terang. Ada yang takut tentang ketinggian. Tuh. Ada yang takut? Ya, ya sama air. Ya banyak macam takutannya itu. Karena faktor penyebabnya kan berbeda-beda. Cuma kita kan sekarang tidak tahu sebabnya ini apa. Oh. Itu di masyarakat banyak macam. Oleh karena itu, dengan memahami Dhamma, kita bisa menerima, kalau sudah ingat ini baik dan tidak baik, ya nanti setelah ingat ini harus disertakan lagi. Namanya sampajano. Sampajano itu artinya panya. Panya artinya kebijaksanaan. Arti kebijaksanaan itu apa? Bisa melihat seperti semalam Bati sampaikan bahwa tubuh kita ini tidak indah. Tubuh kita ini rapuh, cacat. Tubuh jasmani kita ini anicca dan anatta. Karena Dhamma ini tidak lain menjelaskan tentang batin dan jasmani. Menjelaskan tentang nama dan rupa. Jadi kalau kita melakukan bawana pengembangan batin, objeknya tidak lain ya nama dan rupa. Nama itu ya tubuh batin, rupa tubuh jasmani kita ini. Jadi perenungannya ke dalam diri. Tinggi manusia yang tidak lebih dari 1 depa ini, inilah yang dikatakan sebagai hal yang perlu dipahami, dimengerti sebagaimana adanya. Ini maka dibutuhkan namanya panya, kebijaksanaan. Jadi ada 4 hal tadi. Kalau sudah tahu perenungan seperti itu, pas muncul yang baik atau tidak baik, perenungannya harus ke situ. Karena kalau dimunculkan hal yang baik sebagai nilai luhur tadi, salah satu dari 4 hal tadi, maka sebagai eksekutornya namanya wirya. Dalam beberapa khotbah Samudra di suta-suta itu disebut atapi. Atapi itu apa? Ya sama dengan wirya. Kalau dalam jalan utama berunsur 8 namanya wayama. Kan ada sama, wayama. Ini sama juga. Artinya apa? Semangat. Artinya semangat itu bagaimana? Tadi datangnya paling awal berarti semangat. Tadi datangnya ke sini telat terus, setiap datang telat terus berarti tidak punya semangat begitu. Wah, berarti naik mobil, wah kencang-kencangan di jalan, berarti dia yang ngebut terus, orang yang semangat gitu. Nah, terus bagaimana?
Yang dikatakan semangat seperti apa? Siapa tadi yang duluan datang sampai sini? Itu paling semangat ini, kan gitu. Kalau datangnya telat terus, berarti tidak punya semangat. Maksudnya semangat di sini seperti apa? Semangat di sini ada 4 hal. Maka dikatakan sama wayama, atapi, padana, wirya. Ini yang dikatakan semangat. Semangat di sini ada 4 hal. 1, mencegah hal-hal buruk muncul ke dalam batin. Kalau sudah ada, yang kedua, hal buruk sudah ada, dikikis, dilenyapkan. Jadi mencegah hal buruk muncul dalam batin, kalau sudah ada ya dikikis, dilenyapkan. Ketiga, memunculkan hal-hal baik yang belum ada, yang belum muncul. Jadi kalau ada hal baik yang belum muncul, ya harus dimunculkan. Keempat, kalau sudah ada hal baik dalam batin kita, dikembangkan, diulang-ulang, dimampatkan. Ini namanya wirya. Maka khotbah dalam 37 faktor pencerahan agung itu wirya paling banyak dikhotbahkan. Karena apa? Wirya ini sebagai eksekutor. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan meditasi, 3 hal ini harus dilakukan. Umumnya orang melakukan pengembangan batin hanya sati saja. Padahal sati ini kan harus ada temannya dimunculkan, ada apanya, itu harus dipakai. Wirya harus, karena itu sebagai eksekutornya. Kalau cuma pengingatan saja, tapi tidak ada apanya, tidak ada wirya, terus bagaimana hasilnya? Umumnya kan hanya ingat, pengingatan, sering diterjemahkan sebagai ada yang menerjemahkan konsentrasi. Wah, iya kalau hanya konsentrasi, kira-kira maling itu konsentrasi tidak? Berarti kalau dia berhasil mencuri, berarti dia meditasinya hebat dong. Karena dia kan konsentrasi juga. Oleh karena itu, yang harus dimunculkan di sini adalah yang kusala witaka. Bukan yang aku salah witaka. Hal-hal yang luhur yang dimunculkan mengganti batin yang tidak luhur. Karena tahu batin kita tidak luhur yang muncul, maka kita ganti batin yang disertakan nilai luhur. Nilai luhur ya tadi ada 4 tadi. Inilah namanya pengembangan batin. Karena kenyataannya kita ini lebih banyak berpikir yang buruk daripada yang baik. Tetapi kita ingin bahagia atau menderita? Kita ingin bahagia, tapi pikiran kita disertakan yang tidak baik. Kira-kira bisa dapat bahagia atau tidak? Sudah tahu tidak baik, tetapi terus dikembangkan. Ini pintar atau bodoh? Tapi kalau dibilang bodoh, mau terima atau tidak? Ya kan tanyakan diri sendiri harusnya. Jadi kita perenungan seperti ini harus bertanya kepada diri sendiri. Jangan tanya kepada tetangganya, saya ini sudah baik belum ya? Bahkan promosi saya ini sudah baik loh. Malah tidak baik. Harus bertanya ke dalam diri kita sendiri. Oleh karena itulah ada satima sampajano atapi. Sati, panya, wirya. Itu harus disertakan semua. Tidak semata-mata cuma sati. Sama seperti seorang ibu-ibu, kalau boleh Bante contohkan.
suaminya bilang sama istrinya, saya mau makan, tolong ambilkan piring. Ibu-ibunya ngambil apa? Hanya piring? Hanya nasi sama piring aja? Ya kan lengkap. Dikasih ambilkan piring, ada sendok, ada nasi, ada lauk, pokoknya lengkap. Diambilkan. Padahal mintanya cuma ambilkan piring, mau makan. Tapi yang bodoh, suaminya mau makan, suruh minta ambilkan piring, cuma diambilkan piring. Berarti suaminya suruh makan. Nah, itu. Jadi walaupun menyebut kata sati cuma satu, tetapi harus ada panya, ada wirya. Tidak boleh tidak itu. Kalau disebutkan wirya, berarti juga harus ada sati, ada panya, otomatis. Kenapa dhamma itu satu sama lain saling berkaitan. Tetapi bisa dijelaskan satu-satu sebagai pemahaman. Kerjanya dhamma itu saling berkaitan satu sama lain. Kalau kita serakah, berarti juga ada kebencian, ada kebodohan. Kan otomatis itu, satu paket. Orang punya sati, harus ada panya, harus ada wirya. Orang punya panya, berarti harus ada sati, ada wirya. Itu sudah otomatis begitu. Jadi kalau cuma hanya sati saja, terus sati itu buat apa? Ingat, tapi tidak ada pemilahan. Gitu. Makanya dalam orang praktek meditasi atau bhavana secara Buddhis, itu kan dikenal dengan sebutan jhana. Jhana itu artinya apa? Jhana artinya apa? Ya? Oh, jhana itu nama tetangga saya, Jono. Oh, alah, ya malah. Jhana itu artinya penatapan. Penatapan pada apa? Penatapan pada nilai luhur. Itu. Jadi menatap pada nilai luhur. Artinya apa? Penyertaan nilai luhur. Maka dikatakan faktor jhana yang pertama kan apa? Satu yang bisa sebutkan? Ada, kalau dalam bahasa Palinya itu wiwicewa kamehi, wiwicak akusalehi damehi. Sawitakang sawicarang piti sukang patamang janang upasampajja viharati. Ini kriteria jhana pertama. Jadi wiwicewa kamehi, wiwicak akusalehi damehi. Sawitakang witaka, sawicarang wicara, piti suka, patamang janang. Jadi witaka, wicara, piti suka. Ini dikatakan patamang janang, jhana pertama. Wiwica itu ya lengang. Lengang dari apa? Lengang dari akusala. Lengang dari kamehi. Lengang dari keburukan-keburukan dan nafsu indria. Jadi kalau nafsu indria dan keburukan-keburukan itu tidak ada, itulah dikatakan sebagai lengang. Jadi lengang dari keburukan dan nafsu indria. Jadi nafsu indria berkurang, nanti akan muncul namanya tuh. Maka dia akan witaka, wicara, piti, suka. Nah sekarang witaka itu artinya apa?
Vitaka artinya? Vitaka itu artinya pemikiran. Tapi ada yang mengatakan, oh meditasi nggak boleh mikir. Terus kalau nggak memikir, terus apa? Oh supaya konsentrasi. Betul. Terus konsentrasinya konsentrasi yang bagaimana? Karena batin kita ini kalau tidak baik ya buruk tadi. Pemikiran kita itu kalau tidak baik ya buruk. Ciri orang bijaksana, kita mau melanjutkan yang baik atau yang buruk. Nah itu dia. Supaya menjadi baik, itu harus dipaksakan, dimunculkan nilai-nilai bajik. Kalau tidak dipaksakan untuk dimunculkan yang baik, tidak akan bisa. Contohnya, kita ini kalau berbuat baik dan berbuat buruk itu umumnya mudah yang mana? Ayo jawab jujur. Jangan pura-pura jujur. Yo, kalau kita berbuat baik dan berbuat buruk itu mudah yang mana? Ya kebiasaannya itu apa? Ya kebiasaannya jangan suruh jawab orang lain. Kalau mau jujur, kita lebih mudah berbuat buruk. Tetapi kalau sudah tahu ini buruk, terus kita biasakan berbuat baik, ya lama-lama kita jadi mudah berbuat baik. Kenapa? Karena melawan yang buruk ini dengan hal yang baik. Untuk melawan yang buruk ini dengan melakukan hal yang baik, mudah atau susah? Ya susah. Maka orang yang suka berbuat buruk, dia sulit untuk berbuat baik. Orang yang suka berbuat baik akan sulit berbuat buruk. Begitu aja. Faktornya apa? Ya tadi. Kita harus tahu pemilahan itu dipilah. Oh, punya pengingatan. Oh, ini muncul yang buruk. Stop. Nah, persoalannya kita saja kadang-kadang tidak sadar. Maka di dalam Dhammapada di awal tadi saya sampaikan, cuplikan. Appamado amatang padang. Ketidaklengahan adalah jalan menuju appamado amatang padang. Ketidaklengahan, jalan menuju ketidakmatian. Maksudnya ketidakmatian itu apa? Kekal. Tidak mati berarti kekal. Loh, ya tidak ada hubungannya. Karena Sang Buddha dalam Dhamma ini mengajarkan anatta. Jadi kalau nanti pemahamannya ketidaklengahan menuju ketidakmatian dipahami sebagai kekekalan, ya terus bagaimana dengan anatta? Nah itu nggak ada itu konsepnya ketidakmatian itu akhirnya kita memahami sebagai kekekalan. Nah, di situ memang appamado amatang padang, ketidaklengahan menuju ketidakmatian. Pamado macuno padang. Orang yang lengah seperti sudah mati. Ampamata nak miyanti. Orang yang tidak lengah seperti tidak mati. Ye pamata yata mata. Mereka yang lengah seperti sudah mati. Ayo. Maksudnya apa itu?
Yang tidak lengah seolah-olah tidak mati itu ya orang yang hidup. Artinya orang yang hidup bagaimana? Orang yang sadar. Orang yang punya sati, punya panya, punya wirya tadi. Nah, orang yang memiliki hal seperti ini kan seperti orang yang ya seolah-olah tidak mati. Walaupun sudah meninggal pun dipuja-puja juga. Karena apa? Bermanfaat bagi orang lain. Orang yang berguna, bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Oh, itu dipuja-puja seperti tidak mati. Bahkan didewa-dewakan. Itu. Kenapa bisa demikian? Ya karena dia bisa membangkitkan semangat orang lain. Oke, jangan kerusak-kerusak, Dek. Jangan bunyi-bunyi. Mengganggu konsentrasi. Terasinya sudah habis. Itu, jadi dikatakan tidak mati karena apa? Orang yang misalnya tidak punya semangat, diberitahu sama dia akhirnya muncul semangat. Orang yang muncul semangat ini kan orang hidup. Tuh. Ada waktu dulu tuh ada orang datang ke wihara. Wah, itu mukanya juga masam. Nah, tanya-tanya bukan agama Buddha juga. Gitu. Jadi akhirnya tanya-tanya cerita, terus setelah itu mendapat manfaat. Setelah mendapat manfaat, wah dia muncul lagi semangatnya. Bahkan dia bukan umat Buddha, setelah seminggu dia ikut latihan Natasila. Jumat datang, Sabtu, Minggu malam lepas. Padahal dia bukan umat Buddha, ikut Natasila. Setelah itu dia muncul semangat lagi. Padahal awalnya datang itu sudah cemberut mukanya. Saya tanya setelah dia cerita itu setelah selesai, Bante tanya, loh kenapa kok kamu nggak tanya kepada pemuka agama kamu saja, kok malah tanyanya ke Bante? Nah, dia punya pemikiran, kalau saya tanya kepada pemuka saya sudah di-jas begini begitu. Nah, kalau Bante kan saya tanya, Bante kan netral. Nah, dia pemikirannya seperti itu. Jadi akhirnya yang bahasanya itu terpuruk, dia muncul semangat hidup lagi. Gara-gara apa? Ya mau cerita itu tadi. Ini kan namanya hidup seperti tidak mati. Tapi kalau orang, ya yang penting sekedar hidup, yang penting bisa makan, bisa tidur, berbuat baik pun tidak mau. Ini kan seperti sudah mati. Nah, Bapak Ibu mau hidup atau mati? Atau setengah mati? Kalau berguna bagi orang lain kan seolah-olah ya, wah, membangkitkan orang yang lemah jadi punya semangat itu tadi. Jadi seandainya kita pun nanti dalam kehidupan sekarang ini mau berakhir karena sudah melakukan hal-hal yang bajik, ingat kebajikan kita, kan sudah bangga. Mau kapan saja siap. Karena apa? Telah melakukan hal-hal yang sepatutnya dilakukan. Nah, kalau kita sudah waktunya mau pindah alam, melakukan kebajikan pun belum, mengarahkan diri pun belum, kira-kira khawatir atau tidak? Cemas atau tidak? Bingung atau tidak? Nah, kalau orang bingung itu larinya kemana? Ya alam-alam lebih menderita. Oleh karena itu kita harus tingkatkan namanya kewaspadaan. Ini orang yang waspada berarti orang yang hidup. Nah, Bapak Ibu, kita semua manusia bukan? Betul, tahu manusia beneran atau bukan? Jangan jadi-jadian. Ya, karena manusia kan ada 4 hal.
manusa peto, manusa tikracano, manusa manuso, manusa dewu. Nah, nanti renungkan sendiri tuh. Manusa peto ya casingnya manusia, tapi isinya setan. Artinya setan ya perilakunya itu sudah seperti setan. Casingnya tetap manusia, tapi perilakunya itu tak ubahnya seperti setan. Padahal Bapak Ibu sudah pernah ketemu setan belum? Nah, belum pernah ketemu setan tapi ya wah, kamu seperti setan. Nah, begitu didatangi setan betulan ya terkencing-kencing juga. Betul. Karena omongannya tidak terkendali. Ya. Suka menyakiti orang lain. Ini kan tak ubahnya seperti setan itu. Ya, casingnya sih ya tetap manusia, tapi isinya saja sudah seperti itu, berarti orang yang seperti ini adalah mengarah menjadi sedang kuliah jurusan persetanan. Nanti kalau lulus ya jadilah, karena sekarang udah mengarah ke sana. Nah, mau gimana? Itu sudah jurusannya. Ini manusia peto. Ya kalau nggak kebencian, ya keserakahan. Nah, bisa jadi setan atau manusia. Kedua, manusia tikracano. Kalau nggak jadi setan, ya jadi binatang. Casingnya manusia, tetapi isinya seperti binatang. Serakahnya luar biasa tuh. Nah, orang serakah seperti ini mau kemana coba jurusannya? Mau jadi manusia ya ditolak. Sekarang saja sudah disumpah-sumpahin orang lain. Kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Nah, sesama manusia saja sudah heran dengan perilakunya dia. Ini berarti sudah seperti binatang. Ada tidak Bapak Ibu kira-kira? Ada tidak? Ya semoga tidak termasuk yang di sini ya. Masa setiap malam datang, setiap ada ceramah datang nggak ada perubahan sedikit pun, akan celaka itu. Ya paling tidak ya mengurangi lah sedikit demi sedikit, karena itu tahapan latihan kesempatan yang berharga. Ini. Walaupun kita wujudnya ya secara fisiknya berbentuk manusia, tetapi belum tentu loh isinya itu manusia. Ada yang jahatnya luar biasa, ada yang sama orang tuanya sampai mempermasalahkan. Coba bayangkan tuh. Gara-gara apa? Warisan. Aduh, itu sangat-sangat disayangkan. Ya tapi bagaimana ya itulah. Casingnya manusia, isinya gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh masih enak ya. Masih lumayan gitu. Jadi kalau kebencian dikembangkan, keserakahan dikembangkan, kebodohannya juga dikembangkan, ya akan lahir di alam-alam yang lebih susah. Jadi manusia pun ya juga lebih susah. Tapi kalau orang bisa mempertahankan diri dengan baik, jalankan latihan dengan baik, walaupun susah tidak merasa susah. Karena puas dengan apa yang dimiliki. Nah, orang yang bisa puas dengan apa yang dimiliki kan bukan harus banyak kan tidak. Nah, cuma persoalan sekarang ini ya yang menjadi acuannya itu kan orang lain, bukan dirinya sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu baca itu suta namanya Gatikara Suta. Itu pemuda yang namanya Gatikara itu oleh Buddha Kasapa, itu zaman Buddha Kasapa. Itu dipercaya jadi dayakan. Padahal
Ada seorang raja namanya Raja Kiki itu menawarkan diri kepada Buddha Kasapa untuk berkuasa di kerajaan. Tapi ditolak oleh Sang Buddha. Kalau Bapak Ibu misalnya permintaannya ditolak, kecewa tidak? Kenapa kecewa? Kenapa kecewa? Nah, karena ditolak. Tetapi Gatikara ini tidak pernah menyesal kalau ditolak. Akhirnya Raja Kiki ini bertanya kepada Buddha Kasapa. Buddha Kasapa kan sebelum Buddha Gautama. Apakah Bante sudah punya dayaga, penyokong? Ya, saya sudah punya. Siapa? Dia. Gatikara. Loh, Gatikara kan hidupnya pas-pasan. Apakah dia lebih baik dari saya? Buddha Kasapa menjelaskan, Gatikara ini kualitas batinnya luar biasa. Kenapa? Saat kutinya Buddha Kasapa ini bocor, para biku disuruh mengambil atap rumahnya saja, itu diambil, Gatikara tidak marah, justru Gatikara tuh bahagianya berhari-hari. Karena Gatikara punya pemikiran, punya pemahaman, seorang Buddha mempercayakan kepada saya, ini suatu berkah dalam kehidupannya. Ya coba kalau kita diambil gentengnya satu, ya bencana. Itu diambil atapnya. Setelah diambil, itu bahagia sampai berhari-hari itu. Coba bayangkan. Ini karena antara Buddha Kasapa dengan Gatikara sudah punya pemahaman pengertian yang baik dan benar. Bahasanya ya sudah punya kepercayaan. Orang itu kalau sudah percaya, karena sudah tahu perilakunya seperti apa, ya bisa diambil, itu ya sudah bahagia luar biasa. Tapi kalau sudah tidak percaya, ya itu lain cerita. Faktornya adalah keyakinan. Sudah percaya, wah itu pasti lebih bahagia. Maka kalau Bapak Ibu coba saja bertamu misalnya di kota atau di desa. Nah, kalau di kota disuguhi minum belum tentu dapat. Tapi kalau di desa setiap bertamu pasti disuguhi minum. Kalau enggak diminum, tuan rumahnya cemberut. Tapi kalau sudah diminum, dikasih makan juga dimakan, wah dia senangnya luar biasa. Walaupun ya sederhana. Kenapa? Ya faktornya kan didatangi tamu itu kan bahagia. Ini faktor pemahaman, kepercayaan, keyakinan. Nah ini Gatikara juga demikian. Nah suatu ketika mendengarkan ceramahnya dari Buddha Kasapa ini, tertarik. Akhirnya Gatikara itu mengajak temannya, namanya Jotipala. Jotipala itu ya seorang Brahmana. Diajak supaya dia itu ikut mendengarkan ceramahnya Buddha Kasapa. Tapi Jotipala nggak mau, nggak tertarik. Pertama diajak, nggak mau. Kedua lagi didatangi, diajak, tidak mau juga. Ketiga, kan ngajaknya paling batas maksimal itu 3 kali. Tatiyampi. Begitu ketiga tidak mau, ditarik rambut kepalanya. Setelah ditarik rambut kepalanya, Jotipala berpikir, mungkin ada sesuatu yang luar biasa. Maka Gatikara ini menarik rambut kepala saya. Akhirnya lah, Jotipala itu mendengarkan dhamma dari Buddha Kasapa. Setelah mendengarkan dhamma dari Buddha Kasapa, Jotipala jadi biku. Tapi Gatikara tidak bisa jadi biku. Kenapa? Karena Gatikara ini punya kedua orang tua yang buta.
dan gatikara merawat kedua orang tuanya ini. Walaupun ya pengen juga, tapi kan punya kewajiban merawat orang tuanya yang buta. Maka mengajak temannya ini suruh jadi biku. Gitu. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi walaupun sudah punya niat, punya kematangan karena masih punya tanggung jawab merawat kedua orang tuanya, beliau tidak melakukan itu. Oleh karena itu kembali lagi, inilah pentingnya kita belajar. Yang tadi dikatakan praktek meditasi ada witaka, wicara. Nah, witaka pemikiran, dimunculkan pemikiran yang baik itu dimunculkan. Ini namanya witaka. Kedua, wicara. Wicara itu bahasa Indonesianya jadi bicara. Kita bicara ini hasil dari pemikiran. Maka wicara itu ya diteruskan. Karena kita ngomong ini kan hasil dari pemikiran. Pemikirannya baik, diteruskan menjadi baik, maka akan muncul namanya pitik kegiuran. Dan setelah pitik kegiuran berbuat baik, akan muncul suka. Suka artinya bahagia. Jadi kalau Bapak Ibu setelah berbuat baik sampai bahagia, itu jana pertama. Pernah nggak berbuat baik sampai bahagia? Itu jana pertama. Witaka wicara pitik suka. Kriterianya itu. Wiwicewa kamehi wiwica aku salehi damehi. Sawitakang sawicarang pitik sukang. Patamang janang upasampacak wiharati. Itu kriteria jana pertama. Kriteria jana kedua baca sendiri. Nah, masuk disuapi terus. Ya, itu. Jadi jana pertama, jana kedua, jana ketiga itu ya mungkin kita sering dapat. Tapi nanti yang lebih sulit itu adalah kriteria atau idealnya jana itu adalah jana keempat. Karena jana keempat itu sudah ada namanya UPK. Arti UPK apa? Ya? Keseimbangan apa? Keseimbangan batin. Maksudnya keseimbangan batin itu apa? Kan batin kita ini kalau nggak baik juga buruk. Maka supaya keseimbangan, ada keseimbangan batin, berarti kita harus berbuat jahat 50%, berbuat baik 50%, supaya begitu ya. Loh, terus bagaimana? Ayo, terus bagaimana dikatakan UPK? Maka ini kan memang terjemahan ini kadang-kadang ya jadi susah. Karena ini urusan batin yang baik dan buruk. Berarti kalau seimbang, berarti kita harus berbuat baik 50%. Berbuat jahat 50% supaya imbang. Kan begitu ya, kok ini nggak imbang 50% kan nggak imbang. Karena ini urusannya dengan batin yang baik dan buruk. UPK itu. Wah, tambah bingung ya. Gimana itu? Setuju nggak itu? Berarti nanti ini sudah berbuat baik, pulang harus berbuat jahat. Supaya nanti seimbang. Ini mah jadi error nih. Gara-gara salah memahami dhamma itu. Arti UPK itu adalah tidak terjebak pada suka dan duka. Jadi sudah tidak berpihak lagi pada suka dan duka. Karena tidak berpihak lagi, ya itulah namanya dikatakan ya UPK, yang sering diterjemahkan seimbang itu. Padahal itu sesungguhnya tidak berpihak lagi itu udah.
Kalau kita sudah kerja di wihara, tidak bayaran, tapi malah membayar lagi. Setelah selesai, dikritik lagi. Gimana? Bisa terima? Bisa, karena belum kerja. Nanti kalau udah kerja capek, dikritik. Ngambek. Ini namanya kita belum UPK. Sudah kerja dengan tadi semangat, bagus, dipuji-puji. Setelah dipuji, Bapak Ibu harus siap-siap ambil helmnya. Kalau nanti helmnya sudah tidak muat lagi, ini pertanda kepalanya sudah mulai besar, maka dikatakan besar kepala. Itu. Berarti kalau dipuji sedikit, wah jadi besar kepala. Dikritik sedikit, marah, benci, emosi, ngambek. Ini namanya kita masih terjebak pada suka dan duka. Itu. Jadi bukan seimbang. Kalau seimbang ya Bapak Ibu setelah berbuat baik ini harus diimbangi loh berbuat jahat. Oh, mau begitu? Ini kan salah memahami dhamma jadinya. Itu. Kalau di dalam Bojangga itu ada namanya Dhamma Wicaya. Nah, itu juga itu Dhamma Wicaya itu artinya apa? Sering dikatakan penyelidikan dhamma. Berarti kita dengan Sang Buddha itu lebih hebat siapa? Kok dhammanya Sang Buddha kok mau diselidiki? Jadi terjemahan juga kadang-kadang membingungkan itu. Dhamma Wicaya itu artinya ya pemilahan dhamma. Oh, ini ada baik, ada buruk. Maka tadi ada disertakan sati. Apalagi? Panya dan wirya. Tuh, Bapak Ibu mau latihan meditasi itu harus disertakan semua. Kalau cuma sati saja, ya sati buat apa? Enggak ada gunanya. Kalau tidak ada panya, tidak ada wirya. Sudah ada sati dan panya, enggak ada wirya. Ya enggak bisa. Omdo. Nah, enggak ada eksekusi. Nah, bagaimana? Karena eksekutornya adalah wirya. Dengan mengerti, memahami dengan baik dan benar, kita hidup ini akan muncul semangat. Nah, tapi kalau sudah tambah loyo, ya Bapak Ibu ibaratnya hidup tapi seolah-olah sudah mati. Ya, enggak, sayang sekali. Bahwa hidup kita ini singkat, tidak lama. Karena tahu seperti itu perenungannya, maka kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk mengikis hal-hal buruk dalam batin kita. Sehingga sekarang bahagia, yang akan datang juga bahagia. Kira-kira demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu selalu maju dalam dhamma dan setiap perjalanan hidup bertemu dengan orang bijaksana yang menunjukkan agar bebas dari duka. Dan semoga Bapak Ibu selalu maju dalam dhamma. Sabi sata bawantu sukitata. Mungkin kasih waktu sedikit. Ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang bertanya. Ya, jangan susah-susah. Pertanyaan singkat, padat ya. Ayo. Apa tanyakan? Tiap individu itu bisa mendapat dana. Apa belum tentu bisa? Ya, bisa dan tidak. Kalau berusaha ya bisa. Ya tinggal jananya jana keberapa. Makanya kalau kita berbuat baik sampai bisa bahagia itu kan termasuk jana pertama kan. Itu. Melakukan ini mendengarkan ini, oh sudah
bahagia, itu udah termasuk itu. Karena kriterianya kan itu, hal buruk berkurang. Lengang dari keburukan dan nafsu indria. Itu. Berarti nafsu indria berkurang, keburukan-keburukannya berkurang, itu kriterianya. Kenapa tidak? Bisa, kalau mau melatih. Karena ini urusan batin. Arti meditasi itu apa dulu? Harus dipahami. Karena pemahaman kita ini umumnya meditasi itu kalau duduk. Kalau tidak duduk dikatakan bukan meditasi. Arti meditasi itu penyertaan nilai luhurnya itu loh. Ini penting. Keteguhan pada nilai luhur, itulah meditasi. Nah ini nilai luhur baru muncul sudah hilang. Apalagi diteruskan, baru muncul hilang. Ini kan baru pemikiran baik, langsung lenyap. Nah dikatakan meditasi itulah penyertaan nilai luhur. Tetapi sekarang ini kata meditasi sendiri artinya juga sudah banyak, macam-macam. Nah kita kan meditasi menurut guru agung kita Buddha Gautama itu. Karena sekarang kan banyak orang meditasi ingin cari wangsit. Ada orang meditasi kepingin cari wahyu. Padahal wahyu baru kemarin menikah sama Endang. Dicari-cari lagi. Nah ini banyak macam di masyarakat. Itu. Pemahaman meditasi itu seperti apa? Lah itu harus tahu dulu sebagai dasarnya. Itu. Berarti keteguhan pada nilai luhur, itulah meditasi sesungguhnya. Itu. Karena mengganti batin yang tidak luhur. Bahasa sederhananya begitulah. Nanti kalau lebih tinggi lagi, ya malah tambah pusing. Itu. Berarti kasih trik sederhananya begitu saja. Berarti kita dikatakan bawana itu pengembangan citak bawana, ya mengganti pikiran yang tidak luhur menjadi disertakan nilai luhur. Dalam Karaniya Metta Sutta kan ada tuh sako, uju, suhuju, suwaco, anati, mani. Sako, keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan mengolah batin. Oh ini tidak baik, ini baik. Diolah sedemikian rupa. Uju, kejujuran. Suhuju, ketulusan. Suwaco, tidak sombong. Anatimani, mudah dinasihati. Jadi kalau kita dapat nasihat ya gampang dinasihati, tidak bandel. Itu adalah nilai luhur. Nah, kalau yang luhur, yang nilai-nilai luhur ini dikembangkan terus, kan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Sehingga kita tinggal dimanapun ya happy. Happy-nya karena apa? Pengotor batinnya berkurang. Kenapa bisa berkurang? Karena kita memunculkan nilai-nilai luhurnya. Dikedepankan nilai luhurnya. Itu namanya bawana. Sudah. Berarti kalau menjalankan seperti ini, apakah dapat? Pasti dapat. Itu. Tapi persoalannya sudah dapat pun merasa belum dapat. Dan maunya seperti yang umum-umum itu. Kepengin ini, kepengin itu. Akhirnya malah tidak dapat. Begitu kepengin dapat, justru tidak akan dapat. Karena muncul kemelekatan. Muncul harapan-harapan. Justru akhirnya malah tidak dapat. Begitu alami dijalankan, malah dapat. Itulah alamiahnya seperti itu. Kalau tidak percaya, coba saja praktekkan. Ya udahlah, terima apa adanya, malah happy. Karena semua akan silih berganti, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Seandainya dapat jana pun akan lenyap juga. Ayo bagaimana?
melekati itu malah tidak dapat apa-apa. Begitu kira-kira? Sudah menjawab belum? Ya. Ada lagi? Ya. Kelapa muda itu bisa dibuat santan tidak? Ya? Kelapa muda itu bisa dibuat santan tidak? Ya? Bisa. Jangan dipetik muda. Kalau kelapa muda ini mau dibuat santan, ya bisa. Jangan dipetik waktu muda. Sebab santan itu berasal dari kelapa tua. Tahu maksudnya ini? Apakah kita sekarang tidak punya kebijaksanaan? Punya. Hanya saja kebijaksanaan kita ini masih muda. Seperti kelapa muda. Kalau kita mau dijadikan santan, ya belum bisa. Tunggu proses, dibuat proses, ditambah pengertian pemahaman kita, dipilah-pilah lagi. Nah, sering memilah-milah seperti itu, ini baik, tidak baik. Nanti kan kita bisa milih, menurut kita, oh ini baik, ya pilih saja itu. Tapi nanti suatu ketika yang kita pilih itu juga tidak baik. Bisa begitu. Tetapi saat menentukan kita memilih ini, saat sekarang ini yang baik, sudah pilih itu. Ini namanya kita membuat proses kelapa muda jadi tua. Nggak bisa, cuma ya mau bikin santan tapi kelapa muda langsung petik, nggak bisa. Kita ini juga punya kebijaksanaan sesungguhnya. Cuma itu tadi belum maksimal bisa dipakai. Karena apa? Pemahaman kita masih kurang. Maka butuh proses. Tetapi umumnya kita maunya instan. Nah, gimana? Makanya ya ada santan yang instan, tinggal beli saja. Tuh maunya praktis, nanti lama-lama tidak tahu buah kelapa itu seperti apa. Tuh, generasi seterusnya kan nanti lama-lama tidak tahu lagi kelapa itu seperti apa, cara nanamnya gimana nggak tahu. Itu. Oleh karena itu kebijaksanaan itu harus ditingkatkan, dikembangkan. Ini namanya bawana itu mengembangkan apa? Kebijaksanaannya ini. Artinya kebijaksanaan itu bagaimana? Pemahamannya ini ditingkatkan. Maka Bapak Ibu rajin datang begini ini untuk menambah pengertiannya itu loh. Pengertian sesuai dhamma. Karena kebijaksanaan kan menurut diri sendiri. Menurut ya lingkungan. Menurut dhamma. Nah kita belajar sesuai dhamma. Ya butuh proses. Nggak bisa di bim salah bim itu aja cepat juga bisa. Masing-masing orang itu punya proses sendiri-sendiri. Bisa ada yang cepat, ada juga. Ada yang lambat, seperti bekicot, ada juga. Tuh. Maka banyak kan sering pada komentar, wah dia sudah lama kok masih seperti itu saja. Ya memang dia seperti itu, mau gimana? Sang Buddha pun tidak bisa membuat orang lain menjadi baik, bahkan menjadi suci. Kalau dirinya sendiri tidak mau berusaha. Jadi kita ya ukur dulu lah. Sekarang memang bisanya itu jalani dulu aja. Tahapannya baru sampai tangga pertama kepengen tangga langsung 10. Berbahaya tidak kira-kira? Ya berbahaya. Maksudnya sih baik. Tapi caranya tidak dengan cara bertahap ya susah. Contohnya, Bapak Ibu siapa yang tidak bisa masak? Yang tidak bisa masak? Berarti semua bisa ya? Nah, suatu ketika coba. Dikasih bahan yang sama.
dikasih waktu sama, suruh masak sama, rasanya? Loh kenapa? Ini waktunya sama, bahannya sama. Oh, keringatnya beda ya. Itu. Ya seperti itulah gambaran. Ya kembali ke mengolah kita sendiri itu bagaimana. Tuh. Nah, bisa mengolah dengan baik karena apa? Punya dasar pengertian itu. Karena yang kita pakai itu umumnya ya apa kata tetangga itulah. Bapak Ibu kalau minum difilter tidak? Air minumnya itu? Air minumnya sering difilter tidak? Disaring tidak? Disaring. Minum saja disaring. Tetapi pikiran kita, ada yang masuk ke pikiran kita tidak pernah disaring. Ya atau ya? Nah, kalau mendengar dari berbagai macam, melihat dari berbagai macam tidak pernah disaring, kira-kira membuat sakit atau sehat? Buat sakit atau sehat? Berarti Bapak Ibu kita kumpul di sini kumpulan orang karena apa? Ya karena tidak pernah disaring itu. Jadi apapun yang masuk dari luar, yang dengar tidak pernah disaring. Padahal kita minum saja sering disaring loh. Nah, gimana itu? Oh iya ya, baru sadar kan? Makanya kita dengar ya dengar saja. Kalau itu tidak baik ya sudah diabaikan. Cari jalan keluar bagaimana? Itu kan namanya disaring, difilter. Nah, Bante, filter saya sudah rusak. Ya susah lah kalau sudah begitu. Saya nggak bisa, memang watak saya begini. Wah, kalau sudah menjas seperti itu ya memang susah lagi. Ya harus menyadari, ya ini kekurangan saya. Ya udahlah perbaiki pelan-pelan. Orang lain mau mengatakan apa ya, yang penting perbaiki sendiri. Udah. Karena yang bisa menjadikan kita lebih baik atau tidak ya bergantung pada dirinya sendiri, bukan pada orang lain. Tuh. Inilah kita belajar seperti ini ya, belajar menjadi orang bijaksana. Walaupun kita kebijaksanaan kita ini masih muda. Karena masih muda, maka belum bisa maksimal untuk digunakan. Nah, nanti kalau sudah maksimal, udah tahu dengan jelas ini, bisa mudah itu. Ya, tapi ya harus dikembangkan terus. Ya, bisa terima? Nah, oke. Ada lagi? Satu lagi? Kalau tidak ada, ya berarti sudah bijaksana semua. Nah, jadi kembali lagi diingat-ingat itu ada 3 kata kuncinya. Atapi, sati, sampajano, atapi itu. Jadi pengingatan, kebijaksanaan dan semangat. Ini disertakan bersama-sama karena kita tidak mau hidup menderita. Nah, semoga Bapak Ibu selalu maju dalam dhamma. Terima kasih.